الله وبركاته. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Jamaah takziah yang kami muliakan, 100 tahun yang lalu semua kita tidak ada di dunia ini. Saya, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, 100 tahun yang lalu tidak ada di kehidupan dunia ini. Atau ada di sini yang umurnya sudah 100 tahun? Angkat tangan. Ya. Ya. Dan 100 tahun yang akan datang kita semua sudah tidak ada di dunia ini. Insya Allah pasti 100 tahun yang akan datang kita semua sudah tidak ada lagi di kehidupan dunia ini. Satu persatu kita akan tinggalkan dunia ini untuk selama-lamanya. Artinya apa, jamaah sekalian? Bahwasanya hidup kita di dunia ini sebentar saja. Tidak lama kita tinggal di dunia ini, Bapak Ibu sekalian, sebentar saja. Paling lama kita tinggal di dunia ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umuri ummati baina 60 ila 70. Paling lama kita tinggal di dunia ini, Bapak Ibu sekalian, kata Rasulullah, itu hanya berkisar 60 sampai 70 tahun saja. Jarang yang sampai 100 tahun. Bahkan sangat sedikit yang bisa mencapai umur 60-70 tahun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sangat sedikit. Kalaupun hari ini ada orang yang diberikan umur oleh Allah sampai 60-70 tahun, maka pasti kenikmatan dunia pada dirinya akan berkurang. Akan berkurang kenikmatan dunia pada dirinya, ya, sejalan dengan bertambahnya umurnya. Coba kita lihat orang-orang tua kita yang umurnya sudah 60-70 tahun. Ya, jangan lihat saya masih muda. Ya. Lihat yang lebih senior daripada saya. Kita lihat, ya, kita lihat fisik mereka bagaimana sekarang. Dulu mereka pernah muda, jamaah sekalian. Mereka pernah muda, sekarang sudah tua. Ya. Kulitnya dulu kencang, mulus. Coba kita lihat sekarang, sudah mulai keriput, makapuru nih. Ya, makapuru nih. Ya. Mata, ya. Matanya dahulu tajam. Kalau mau baca tidak perlu pakai kacamata. Biar huruf kecil dia bisa baca dengan jelas. Coba sekarang kita lihat. Kita tidak usah milih orang tua kita sendiri. Kalau mau membaca, ya, pakai mata bantuan, namanya kacamata. Ya. Rambut yang tadinya hitam mengkilat, maaf putih mana nih? Ya. Udah percaya ke ibu, nanti kalau pulang ke rumah buka kudung tak, oh iya leh, putih semua, ya, sudah putih. Ya. Pendengaran sudah mulai berkurang, ya. Gigi yang tadinya rapat, ya, jatuh satu-satu.
Biar waktu muda naik pakai kawat, sekarang itu ada gigi dik pakai kawat. Rontok semua nanti itu. Jatuh satu persatu. Jangan sekali melihatkan Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi kalau disuruh makan berkurang, tidak bisa makan banyak. Dikasih coto 2 mangkok, 1 mangkok mau takut naik tensinya. Dikasih teh manis tidak mau takut naik gulanya. Semua dipantang. Jangan sekali melihatkan Allah Subhanahu wa taala. Semangatnya yang tadinya menyala-nyala sudah mulai turun tensinya. Coba kita lihat tadi itu anak muda. Itu anak muda. Coba kita lihat. Bagaimana perasaan tak tadi mendengar, semangat kita dengarkan. Itu pengaruh jiwa mudanya itu. Dua aja, kalau bukan pengaruh jiwa muda, yang kedua mungkin pengaruh marah tadi karena dipanggil bapak. Mungkin karena dipanggil bapak tadi. Maunya tadi pagi panggil anak muda. Dipanggil bapak, ternyata yang keluar anak muda. Makanya dia kasih lihat semangat mudanya. Jamaah sekalian, begitulah. Ini sudah sunnatullah jamaah sekalian. Sunnatullah di kehidupan dunia ini seperti itu. Ini sudah sunnatullah. Allah Subhanahu wa taala tetapkan di dunia ini sunnatullahnya. Yang muda akan tua, yang sehat akan sakit, yang hidup pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Semua kita ini calon mati. Calon orang yang akan didatangi malaikat maut. Jangan sekali melihatkan Allah. Dan kita tidak tahu di mana kita meninggal, kapan kita meninggal, kita tidak tahu. Itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang pandai kata Rasulullah, orang yang cerdas kata Nabi SAW, man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang pintar, orang yang cerdas, orang yang senantiasa mempersiapkan bekal untuk kehidupan setelah mati. Karena dunia ini boleh tinggalkan. Dunia ini boleh tinggalkan. Dan kita akan kembali ke akhirat. Perlu bekal, hadirkan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang pintar, orang yang cerdas manfaatkan umurnya, masa hidupnya ini untuk beramal saleh, beribadah dengan baik kepada Allah. Supaya apa? Ketika dia mati dalam keadaan baik, kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah, Allah ridha kepadanya. Jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala. Almarhum Bapak Haji Badaruddin, kalau kita lihat hari-hari beliau, kehidupan beliau setiap hari, masya Allah, beliau adalah ahli ibadah. Beliau ahli masjid, lisanna masih Jamaah sekalian muliakan Allah. Saya lihat betul bagaimana almarhum semangatnya menunaikan sholat berjamaah di masjid itu luar biasa. Dalam keadaan sakit sekalipun, dalam keadaan sakit dia tetap berusaha untuk datang ke masjid. Saya pernah dapat beliau, saya tahu beliau sakit pergi ke masjid di Masjid Al-Kautsar waktu itu. Waktu itu saya terlambat keluar dari masjid. Setelah saya jalan ke belakang, ternyata saya lihat ini almarhum sementara terbaring di belakang masjid, jatuh dia ternyata kasih. Saking dia dalam keadaan kondisi tidak fit, tetap dia ke masjid. Begitu semangatnya. Begitu semangatnya beliau menjaga sholatnya ini waktu di masjid. Beliau ahli ibadah, ahlul Quran, rajin membaca Al-Quran, ahlul siam, sering berpuasa, sering berzikir, rajin bersedekah. Jangan sekali lihatkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau begini kehidupan kita sehari-hari, kita isi dengan ibadah-ibadah seperti itu, amal saleh seperti itu, mati kita akan dimudahkan oleh Allah. Dan saya lihat betul, saya saksikan betul bagaimana proses kematian almarhum. Karena saya yang dampingi ketika sakaratul maut. Saya yang talqin dia.
Saya tahu bagaimana keadaannya, bagaimana ya ketika dia mengembuskan nafas terakhirnya. Anak-anaknya saksikan, keluarganya saksikan. Tenang, ya, seperti orang tidur. Sempat dia melihat ke atas. Kenapa dia melihat ke atas? Karena dia lihat ruhnya meninggalkan jasadnya. Setelah itu dia tutup matanya kembali. Ya. Kalau mau lihat orang meninggal yang baik itu tandanya matanya lari ke atas. Kenapa dari ke atas? Dia bisa lihat ruhnya naik ke atas. Kemudian dia menutup kembali. Masih sempat melihat ruhnya lepas dari jasadnya. Almarhum seperti itu. Jangan sekali melihatkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan memang dia minta saya dampingi dia. Dia panggil saya, suruh cucunya datang ke atas rumah, panggil. Ustaz, dipanggil ke kakek. Sudah tidak enak dia rasa dia. Ya. Saya datang, dampingi dia, talkinkan kalimat la ilaha illallah, kemudian saya doakan. Setelah itu saya bacakan surah Yasin. Ya. Ketika sampai ayat salamun qaulan mir rabbir rahim, di situ sudah lepas nyawanya, sudah meninggalkan dunia untuk selama-lamanya. Ya. Jamaah sekalian, maka almarhum meninggalkan dunia ini dalam keadaan membawa amal-amal solehnya. Sehingga jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, orang-orang saleh, orang-orang yang taat beribadah, yang istiqamah beribadah itu, kalau meninggal dunia, jamaah sekalian, enak sekali matinya. Mudah kematiannya. Kenapa? Karena pada saat itu sebelum dicabut nyawanya, sebelum datang malaikat maut mencabut nyawanya, terlebih dahulu Allah mengirimkan 2 malaikat untuk mendampingi dia, memberikan nasihat, memberikan penguatan kepadanya. Allah SWT sampaikan kabar ini di dalam Al-Quran. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ini janji Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah, la ilaha illallah, kemudian dia beribadah dengan istiqomah sampai kematian datang kepadanya, sebelum malaikat maut datang mencabut nyawanya, tatanazzalu alaihimul malaika, terlebih dahulu Allah turunkan 2 malaikat, malaikat rahmat, didampingi oleh 2 malaikat di kanan kirinya. Malaikat ini ya memberikan kabar gembira, alla takhafu wa la tahzanu, jangan takut, jangan sedih, jangan panik, tenang, tenang. Itu malaikat datang memberikan ya kabar gembira. Jangan takut, jangan sedih, jangan panik, tenang. Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan bergembiralah kamu dengan surga yang Allah telah sediakan untuk kamu. Orang-orang beriman, orang-orang yang baik, selalu melakukan amal kebaikan dalam kehidupannya, tidak meninggalkan dunia ini sebelum dia mendengar kabar gembira dia dimasukkan ke dalam surga. Dia tidak tercabut nyawanya, tidak meninggalkan dunia ini sebelum dia mendapatkan kabar gembira dari malaikat atas perintah Allah bahwa dia akan dimasukkan ke dalam surga. Makanya jamaah sekalian dimuliakan Allah, orang-orang yang soleh, orang beriman kalau meninggal dunia tenang, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Justru kalau kita orang beriman, orang yang bagus ji iman ta tauhid ta, tidak mapak dua jiki, tidak sering jiki ke dukun, tidak ada jimat-jimat ta, tidak kita percaya itu tukang sihir, ahli dukun, ya, para tukang sihir, para peramal, tidak kita percaya gitu, tidak pergi jiki macera dan lain sebagainya. Bersih tauhid kita, kemudian terjaga di salat ta, Bapak Ibu sekalian muliakan Allah, bagus di puasa ta, sering jiki bayar zakat ta, sering jiki bersedekah, apalagi kalau sudah pernah ngiji haji seperti almarhum. Ya mas sekalian, mati itu bukan masalah. Mati itu bukan masalah. Mati itu bukan sesuatu yang menakutkan. Justru jamaah sekalian, ya, justru kematian itu ya
adalah hari yang sangat membahagiakan bagi dia. Hari yang sangat menggembirakan. Karena apa, bayangkan, belum meninggal dunia sudah diberikan kabar gembira. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah kamu dengan surga yang Allah janjikan kepada kamu. Iya. Sehingga sakitnya sakaratul maut itu, jamaah sekalian, sakitnya sakaratul maut yang dalam riwayat dikatakan seperti sakitnya 300 tebasan pedang. Dalam riwayat lain dikatakan sakitnya sakaratul maut seperti sakitnya domba yang dikuliti hidup-hidup. Itu tidak terasa lagi, tidak dirasakan lagi. Karena apa? Karena dia mendapatkan kabar gembira. Coba kita lihat itu orang gembira, saking gembiranya nggak lupa semuanya. Ya. Bahkan kalau waktu itu, kalau dia sakit gigi, kalau dia sakit gigi, kemudian dia dapat kabar gembira bahwa tanahnya diambil sama perusahaan dan akan diganti rugi senilai 1 miliar, hilang sakit giginya. Iya, hilang sakit gigi, saking gembiranya. Ya, saking gembiranya. Begitulah bukan Allah Subhanahu wa taala. Mati itu bukan masalah. Ya. Justru kematian itu adalah hari yang membahagiakan bagi dia. Ibarat kata ulama, orang-orang seperti almarhum ini dan kita semua yang terjaga ibadah, terjaga amal soleh, itu nanti kalau mati Bapak Ibu sekalian, itu seperti perasaan tak baru keluar dari penjara. Begitu. Begitu perasaan tak seperti baru keluar dari penjara. Bagaimana gembiranya itu orang yang baru keluar dari penjara, yang 60 tahun di penjara, bagaimana gembiranya? 3 tahun saja dititip 3 hari saja dititip di penjara, kemudian hari keempat dibebaskan, luar biasa senangnya. Bagaimana gembiranya? Coba tanya Miki orang-orang yang sudah pernah ditahan di sel. Ada di sini yang pernah di penjara, angkat tangan. Tidak ada. Tidak ada. Gembira, perasaannya senang. Bahkan hari yang bukan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman, orang yang saleh, yang ketika meninggal dunia, Bapak Ibu sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, dia dibayarkan adalah hari rayanya itu ketika dia meninggal dunia. Kenapa? Karena itu tadi, dia mendapatkan kabar gembira dengan surga yang Allah janjikan kepadanya. Dia bergembira. Jamaah takziah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang saleh kalau meninggal dunia satu permintaannya kepada orang yang masih hidup. Terakhir permintaannya orang-orang beriman seperti almarhum ini, ketika dia meninggal dunia satu pesannya. Apa itu? Qaddimuni. Apa itu qaddimuni? Bukan minta dipotongkan kerbau, bukan mau dibikinkan soko 7 rupa, bukan mau disembelihkan ayam, bukan. Qaddimuni, cepat bawa saya ke kubur. Itu permintaan terakhirnya orang-orang saleh, orang-orang beriman ketika meninggal dunia. Satu permintaannya yang terkadang kita tidak mau dengarkan. Apa itu? Qaddimuni, cepat bawa saya ke kubur. Minta disegerakan di kubur. Kenapa? Karena kalau disegerakan dibawa dikubur, berarti disegerakan mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala. Amal-amal solehnya akan menemani dia. Seluruh amal kebaikannya akan menemani, menghantar dia ke kuburnya. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara amal yang mengikuti jenazah ke kuburnya, kata Rasulullah, yang pertama kata Nabi, ilmu yang pernah diajarkan. Yang kedua, masjid yang pernah dia bangun. Yang ketiga, Al-Quran yang pernah dia wakafkan. Yang ketiga, sumur yang pernah dia gali untuk kepentingan orang banyak. Atau apa saja yang bisa dimanfaatkan oleh orang banyak. Ikut semua ke kubur nanti itu.
rumah yang dibangun untuk peristirahatan orang musafir. Ya. Semua itu, anak soleh yang ditinggalkan dan lain sebagainya. Semua itu mengikuti almarhum ke kubur. Alhamdulillah kalau kita dengarkan cerita kemarin ketika pelepasan, ya, ada Al-Quran yang dia simpan oleh almarhum di Masjid Al-Kautsar, di Masjid Babul Jannah, itu mengikuti almarhum. Selama Al-Quran itu ada di masjid dan dibaca, pahalanya pun akan mengalir ke almarhum. Ya. Jangan sekali memuliakan Allah, jadi tidak masalah. Orang yang paling menderita nanti ketika mati, orang yang paling susah ketika datang kematian kepadanya, yang pertama orang yang tidak siap iman dan amalnya. Yang kedua orang yang masekke, orang yang kikir, orang yang pelit, orang yang makedi. Ya, saudara gitu semua. Kenapa bisa berani bilang begitu, Ustaz? Ya, tadi ayatnya sudah saya bacakan di muqaddimah tadi. Di surah Al-Munafiqun, Allah ceritakan bagaimana menderitanya itu orang yang tidak siap iman, tidak siap amal, orang yang pelit, orang yang masekke ketika memati. Allah ceritakan. Ya. Allah ceritakan dalam Al-Quran, Allah ceritakan dalam Al-Quran. Fayaqula Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ini ratapan, ini permohonan orang-orang yang tidak siap imannya, tidak siap amalnya, tidak berbuat kebaikan dengan hartanya, masekke, kikir, tidak melaksanakan ibadah haji padahal dia mampu, tidak berkurban padahal dia mampu, tidak berzakat fitrah, tidak zakat mal, masekke, tidak mau berbagi. Orang seperti ini ketika mau mati menderita, sehingga dia minta kepada Allah, fayaqula Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, seandainya bisa ya Allah, tangguhkan dulu kematianku. Jangan kau cabut dulu nyawaku ya Allah. Fa asaddaqa. Fa asaddaqa, supaya saya bersedekah dengan harta saya. Nanti mau dermawan ketika sakaratul maut. Ya. Nanti mau serahkan hartanya di masjid untuk pembangunan masjid kalau sudah sakaratul maut. Nanti mau berimpak, nanti mau pergi haji kalau sudah sakaratul maut. Ya. Nanti mau keluarkan zakat malnya ketika sakaratul maut. Nanti mau berkurban ketika mau mati. Ya sekalian, orang begini tidak dihiraukan lagi oleh Allah. Dia minta, dia tahu betapa siksanya orang ketika diberikan amanah harta oleh Allah, lalu kemudian dia tidak berbagi kepada orang lain, tidak memanfaatkan hartanya untuk agama, untuk bersedekah, berimpak, berhaji dan lain sebagainya. Menderita, tersiksa, ya. Sehingga dia minta, ya Allah, tolong ya Allah, seandainya boleh, jangan dulu cabut nyawaku, supaya apa? Fasaddaqa, supaya saya bersedekah. Tapi tidak bisa lagi terima oleh Allah. Ya. Wa akum minas salihin, dan saya beramal saleh, saya akan siapkan amal saleh saya. Tapi tidak diterima lagi oleh Allah. Kenapa? Karena pada saat itu pintu taubat, pintu amal saleh telah ditutup oleh Allah. Batas taubat, batas amal saleh diterima oleh Allah, kata Nabi, malam yughargir. Innallaha yuqbalu taubatal abdi malam yughargir. Sesungguhnya Allah senantiasa menerima taubat hambanya, amal saleh hambanya, malam yughargir, sebelum ruh sampai di tenggorokan, sebelum sakaratul maut. Ya. Kalau sekarang ini, Bapak sekalian muliakan Allah, di antara kita ada yang punya dosa, seandainya ada punya dosa sepenuh langit, punya dosa sepenuh bumi, najama manan yang numajae, tapi dia masih hidup, masih kuat, masih sehat, dan dia menyadari semua kesalahannya, lalu kemudian dia bertaubat. Hari ini Allah pasti terima taubatnya. Ya. La taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Bahkan dosa syirik sekalipun, yang di dalam Al-Quran Allah tegaskan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Selama kita masih hidup,
Dan dalam hidup kita pernah melakukan kesyirikan, pernah kita mapak dua, pernah kita melakukan kesyirikan, pernah kita datang ke dukun, pernah kita ke paranormal, ya, pernah kita buang sesajen di laut dan lain sebagainya. Lalu kemudian hari ini kita sadari diri kita mau bertobat kepada Allah, insya Allah Allah akan ampuni dosa syirik kita itu. Kecuali kalau sudah sampai di tenggorokan itu ruta, la yaghfiru, ya, ayyusyraka bi, tidak akan diampuni oleh Allah. Ya. Begitu juga hari ini, kalau kita mau berbuat kebaikan, jamaah sekalian muliakan Allah, hari ini kita mau berbuat kebaikan, ya, Allah terima niat kita. Ya. Ada orang hari ini, nanti malam kita berniat kita nanti malam jam 3 mau bangun salat tahajud. Ya, kita mau bangun salat tahajud. Kita setel, kita punya alarm di HP jam 3. Kita kasih pulmenya. Cari nada diri yang paling ribut. Ditambah nada, apa namanya, getarnya itu. Iya. Kita taruh di samping tak kalau tidur. Jam 3 nanti bunyi itu. Bunyi terus sampai lobet kasih itu HP enggak bangun-bangun. Iya. Padahal sudah berniat mau salat tahajud ini. Nanti bangun ketika Bilal muazin azan berkumandang di masjid untuk salat subuh. Astagfirullah. Baik, tidak salat tahajud, maka ini padahal sudah maka berniat. Kira-kira masih dapat pahala tahajud ini atau tidak? Dapat karena niatnya. Ya. Bahkan tidurnya malam itu kata Nabi adalah sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah bersedekah tidur untuknya. Tapi jangki juga sering-sering begitu. Ya, dapat juga banyak pahala. Ya, kecuali kalau misalnya bunyi itu alarm tak bangun kita tapi kasih mati tidur kembali tidak dapat pahala itu. Kalau begitu bangun dia tapi bangun jika kasih mati alarmnya matiin kembali tidur kembali, tidak dapat pahala ini. Yang betul-betul tidak dengar sampai ketiduran, ini yang dapat pahala. Ya, begitu juga kalau sudah mikir mendaftar haji. Ya, ada orang ya daftar haji. Sekarang kalau mau daftar haji antri 24 tahun. Itu dulu, enggak tahu sekarang. 24 tahun, 20 tahun lebih. Tapi orang ini kuat niatnya mau pergi haji. Pasang, pergi mendaftar tabung haji. Pihak bank mengatakan, ya kami sudah terima uangnya, tapi sabar kita, Bu. Ya, kita harus menunggu 20 tahun lebih untuk berangkat haji. Tidak apa-apa. Yang penting saya sudah menabung. Ya. Ternyata 5 tahun kemudian, ya, Bapak sekalian muliakan Allah, panggilan ke rahmatullah lebih duluan datang daripada panggilan ke Baitullah. Yeah. Ini orang masih dapat pahala haji atau tidak? Dapat. Ya, saya ingat itu almarhum, mudah-mudahan Allah lapangkan kuburnya, ampuni dosanya. Keluarga kita dan Lolo tahun lalu dia keluar namanya. Ya, sudah keluar namanya. Tapi karena ada wabah sehingga tertangguh. Tapi tidak lama kemudian panggilan ke rahmatullah lebih duluan datang. Insya Allah beliau dapat pahala haji insya Allah. Walaupun tidak pernah tawaf di Ka'bah, walaupun tidak pernah sa'i di Safa Marwah, walaupun tidak pernah wukuf di Arafah, tapi pahala haji dia dapatkan insya Allah karena niatnya. Yeah. Itu kalau kita masih hidup. Kalau kita masih hidup berniat amal saleh, lalu kemudian kita terhalang untuk melakukan amal saleh itu karena ada sesuatu yang menghalangi kita tetap masih dapat pahala. Tapi kalau sudah ruh sampai di tenggorokan, ya, sudah nampak malaikat maut di hadapan kita, baru kita mau bertaubat, baru kita mau menyesal, Allah tidak akan terima taubat kita. Maka saya sangat salut itu kalau ada teman-teman saya dulu, sahabat saya dulu yang dahulu pernah di dunia hitam, ya, pernah merasakan hidup dalam masa-masa jahiliyah. Ya. Lalu kemudian dia sadari dirinya, dia banting setir cepat, kemudian jadi ahli masjid, pengurus masjid, dia azan dia dan lain sebagainya. Ini orang biasa, luar biasa, ini wali ini. Ini wali. Bukan itu wali yang bisa terbang. Bukan yang bisa yang punya karomah, bukan. Wali kekasih Allah itu, kekasih Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah itu, orang-orang yang pernah berdosa,
pernah melakukan kemaksiatan, pernah bermaksiat, pernah melakukan dosa, lalu dia bertobat kepada Allah, ini wali Allah, kekasih Allah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada orang yang bertaubat. Wali Allah, kekasih Allah. Yang penting dia istiqamah. Ya, jangan nanti mau mati baru bertobat, tidak ada lagi jalan. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ya. Kita berikan support, kita dukung, kita dampingi terus keluarga kita, saudara kita yang sudah mau banting setir, sudah mau ya berhijrah. Ya Masya Allah, alhamdulillah di Tawoti ini ada wadah yang di apa namanya? Di kegiatan ya yang disponsori oleh anak-anak muda milenial di Tawoti, namanya Sahabat Hijrah. Ya, di situ ada wadah. Jadi bagi saudara-saudara yang mau menguatkan hijrahnya bergabung di sana. Ya, kemarin sudah ada perdana di Pujasera diadakan. Alhamdulillah, ya Egan Andi Harnuddin sudah tampil menyampaikan historinya luar biasa. Kita doakan beliau mudah-mudahan istiqamah dalam hijrahnya. Jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak banyak yang saya ingin sampaikan karena saya ingin berikan kesempatan juga kepada orang tua saya Bapak Haji Arfa Mustafa. Banyak hal yang ingin disampaikan baik ya terkait kepada almarhum, karena saya dengar beliau juga ya beliau ya pernah bersama dengan almarhum, tentu banyak cerita ya, banyak pengalaman yang dirasakan oleh beliau berdua ya. Baik Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu ya, mari kita sama-sama bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah, mudah-mudahan almarhum Bapak Haji Badjaruddin Junaid digolongkan oleh Allah ke dalam golongan solihin, siddiqin, mukminin, muttaqin, dan mudah-mudahan Allah lapangkan kuburnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antar rahman, Allahumma antar rahim, Allahumma antal ghafurur rahim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma ighfir Haji Badjaruddin Junaid warhamhu wa afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassim madkhalahu wa adkhilhu al-jannata bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, 3 hari yang lalu hamba orang tua kami Haji Badjaruddin Junaid telah menghadap kepadamu. Saat ini dia berada dalam kubur, tempat yang asing baginya. Ya Allah, jadikan kuburnya sebagai taman surganya. Lapangkan kuburnya sejauh mata memandang. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafurur Rahim. Dia datang kepadamu dengan membawa segala amal kebaikannya. Terimalah ya Allah, terima iman dan Islamnya. Terima solatnya, puasa, zakat, haji, dan segala amal kebaikan yang kau terima. Jadikanlah amal solehnya itu sebagai cahaya, pembela, dan teman baginya dalam kubur. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Tidak ada manusia yang tidak luput dari dosa dan kesalahan. Maka jikalau semasa hidupnya orang tua kami Bapak Haji Badjaruddin Junaid pernah melakukan kekhilafan, kesalahan dan dosa dalam hidupnya, maka malam ini ya Allah, kami mohonkan ampunan dan rahmat-Mu untuknya. Ampunkan segala dosa-dosanya, maafkan seluruh kesalahan-kesalahannya. Jangan biarkan satu kesalahan pada dirinya tanpa Engkau maafkan, dan jangan biarkan satu dosa pada dirinya tanpa Engkau ampuni. Kasihani dia ya Allah, rahmati dia ya Allah, ridhai dia ya Allah. Ya Allah, tempatkanlah ruhnya bersama orang-orang yang Kau muliakan dari kalangan solihin, siddiqin, mu'minin, muttaqin, dan muslimin ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami pun mendoakan kedua keluarga kami yang saat ini menjadi korban musibah tenggelamnya perahu di Danau Tawoti, yang sampai saat ini jasadnya belum ditemukan ya Allah. Kami mohonkan ampunan dan rahmat-Mu untuknya ya Allah. Muliakan kedatangannya di sisi-Mu, sambut kedatangannya dengan ampunan dan rahmat-Mu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jikalau saat ini di dunia ini jasadnya tidak bisa lagi dilihat oleh ahli keluarganya, maka kami mohon kepadamu ya Allah, Engkau satukanlah mereka kembali di dalam surga-Mu dengan rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami yang masih hidup ini ya Allah, kami yakin kematian akan datang, namun kami tidak tahu kapan waktu kematian kami. Ya Allah, kami mohon kepadamu, jikalau waktu kematian kami sudah dekat, beri kami kesempatan untuk bertaubat sebelum mati. Beri kami kesempatan memperbaiki amal kami sebelum mati. Beri kami kesempatan melunasi hutang-hutang kami sebelum mati ya Allah. Beri kami kesempatan untuk menyambung silaturahmi kami yang putus dengan saudara kami sebelum mati. Jangan matikan kami ya Allah.
sebelum iman dan amal kami sempurna. Jangan matikan kami ya Allah sebelum kami berjalan di jalan-Mu yang lurus. Jangan matikan kami ya Allah sebelum kami melunasi seluruh hutang-hutang kami. Jangan matikan kami ya Allah sebelum kami menyambung silaturahmi kami yang putus dengan saudara kami. Jangan matikan kami dalam keadaan terjatuh. Jangan matikan kami dalam keadaan tenggelam. Jangan matikan kami dalam keadaan terbakar. Jangan matikan kami dalam keadaan terbunuh dengan zalim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, jangan Kau jadikan bala, bencana, musibah dan wabah sebagai asbab kematian kami. Ya Allah, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan bersujud dan bimbing lisan kami di akhir hayat kami mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.